Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teori relativitas. Nah, sebelum kalian belajar tentang teori relativitas, alangkah baiknya kita belajar dasarnya terlebih dahulu berupa ilmu fisika. Nah, apa sih ilmu fisika itu? Ilmu fisika adalah ilmu yang dapat mengatur segala sesuatu. Hah? Mengatur segala sesuatu? Iya. Nah, agar teman-teman mengetahui lebih lanjut, mari kita lanjutkan ke sesi pertama tentang teori relativitas. Nah, teori relativitas. Teori relativitas ini sama juga biasa disebut dengan teori Albert Einstein. Ya, sama dengan namanya, teori ini dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan yang sangat amat jenius yang bernama Albert Einstein. Teori relativitas dibagi menjadi dua. Ada teori relativitas khusus, ada teori relativitas umum. Nah, untuk teori relativitas cukup berupa kecepatan cahaya dan percepatan. Lalu, untuk teori relativitas umum mencakup ruang dan waktu. Alam semesta diibaratkan kain yang sebuah kain yang kemudian di dalamnya diletakkan sebuah benda. Nah, coba sih kalian bayangkan sebuah kain yang diletakkan sebuah benda yang amat berat. Contohnya seperti bola sepak. Kalian letakkan di tengah. Lalu diletakkanlah lagi sebuah benda. Nah, pasti nanti benda itu contoh yang seperti lebih kecil lagi. Itu bola kasti. Nah, nanti bola kastinya itu akan mengelilingi bola sepak. Nah, itulah yang dinamakan teori relativitas yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Nah, itu tadi adalah sekilas dari ilmu fisika. Di fisika ini secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fisika klasik dan fisika kuantum. Fisika klasik ini dicetuskan dan ditemukan oleh ilmuwan yang sangat amat jenius pula yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton ini menemukan beberapa contoh dari fisika, yaitu salah satunya hukum gerak, mekanika klasik. Nah, itu tidak hanya dicetuskan oleh Isaac Newton, banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang juga mencetuskan beberapa ilmu-ilmu fisika seperti mekanika fluida, termodinamika, hukum gelombang universal, optik, dan elektromagnetik. Kemudian ada fisika kuantum. Fisika kuantum ini apa sih? Fisika kuantum ini ilmu yang mencakup dari fisika nuklir, teori medan kuantum, dan teori atom, serta teori materi terkondensasi. Lalu ada lagi theory of everything. Theory of everything ini teori yang menjelaskan tentang segalanya. Nah, semakin berat bukan pembahasan kita? Agar semakin berat lagi, mari kita melanjutkan ke sesi simetri dan tidak simetri. Alam semesta tercipta dengan ketidaksimetrian agar bisa berjalan. Bayangkan nih, alam semesta tercipta secara simetri, maka tidak akan ada kehidupan. Semesta butuh awal melalui teori Big Bang. Nah, yang dimaksud di sini alam semesta tercipta karena adanya letusan dari ledakan dari benda-benda ruang angkasa. Itulah yang disebut teori Big Bang. Teori Big Bang ini dicetuskan oleh Stephen Hawking. Jadi, Stephen Hawking bilang bahwa alam semesta ini terbuat dari letusan benda ruang angkasa. Nah, apa sih hubungannya? Nah, si Stephen ini berpendapat lagi dan mendapatkan teori Big Bang ini dari banyak referensi. Salah satunya adalah bahwa
semakin jauh bintang di luar angkasa itu, maka warnanya kelamaan akan berubah menjadi merah karena panjang gelombang bertambah dan membuat warna berubah. Itulah yang disebut dengan redshift. Dengan redshift dapat disimpulkan bahwa seluruh alam semesta itu semakin menjauh sehingga alam semesta juga semakin mengembang. Nah, apa sih buktinya Big Bang? Nah, buktinya Big Bang dalam penelitian itu adanya cosmic microwave background atau yang biasa disebut dengan CMB. Lalu apa hubungannya dengan relativitas? Nah, kan di relativitas tuh materi, ruang, dan waktu berjalan bersama dan berkembang. Alam semesta, kan juga alam semesta bintangnya saling menjauh tuh. Nah, semakin menjauh berarti alam semesta juga berkembang sama dengan teori relativitas. Materi berarti kalau waktu dikembalikan maka akan ada singularitas. Itu tandanya berarti ada Tuhan yang menciptakan semesta itu merupakan sepotong dari simetri yang sempurna. Nah, itu tadi adalah penjelasan sekelumit dari ilmu yang dijelaskan oleh guru kami. Apabila ada dari kami, hendaknya kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.